Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Indonesia, untuk sesi yang kedua ini saya ingin menyampaikan tentang strategi belajar. Jadi untuk sesi yang pertama saya sudah menerangkan tentang strategi belajar terkait dengan orientasi belajar. Jadi saya ulang sedikit, orientasi belajar kita tidak hanya pada bagaimana meningkatkan kemampuan intelektual atau kecerdasan intelektual, tetapi yang perlu kita tekankan bahwa di dalam belajar atau sebagai mahasiswa itu orientasi kita harus mengembangkan 3 kecerdasan yang kemarin saya sampaikan. Pertama, kecerdasan intelektual, kedua, kecerdasan emosional, dan yang ketiga adalah kecerdasan spiritual. Nah, ketiga itu gitu ya, perlu kita pelajari, perlu kita gali sebanyak-banyaknya di dalam kehidupan sehari-hari. Karena pada intinya ketika seorang mahasiswa itu nanti lulus dari sebuah perguruan tinggi ya, mereka harus terjun ke masyarakat begitu. Dan ketika terjun di masyarakat, yang dibutuhkan itu bukan hanya kecerdasan intelektual saja begitu, tetapi bagaimana emosionalnya, bagaimana spiritualnya, dan lain sebagainya. Nah, untuk sesi yang kedua ini saya ingin fokus bagaimana kita mengatur waktu ya, karena sukses tidaknya seseorang di dalam belajar itu sangat-sangat dipengaruhi oleh bagaimana mereka itu mengatur waktu ya. Jadi waktu ini sangat penting di dalam kehidupan kita. Ya, bukan hanya sebagai mahasiswa sebenarnya, tetapi juga dalam kehidupan manusia pada umumnya ya. Karena kalau kita lalai dengan waktu, ya sudah ya. Jadi waktu hidup kita atau jatah waktu hidup kita itu akan terbuang percuma begitu. Nah, sekarang saya ingin menyampaikan bagaimana mengatur waktu sebagai mahasiswa. Jadi kuncinya seperti ini. Jadi kalau kita sebagai mahasiswa, tugas utama kita adalah belajar ya. Jadi kalau sebagai mahasiswa tugas utamanya adalah belajar, maka waktu 24 jam itu gitu ya, kita harus sisihkan gitu, atau kita alokasikan waktu hidup kita itu harus lebih banyak untuk belajar. Belajar apa saja, baik belajar di dalam kelas maupun belajar di luar kelas. Nah, ini juga yang perlu diingat ya. Sebagai mahasiswa S1 sarjana begitu ya, untuk belajar itu jangan selalu diorientasikan di dalam kelas. Jadi sebagai mahasiswa itu tidak seperti lagi di SMA. Kalau di SMA mungkin iya ya, yang namanya belajar itu ya di dalam kelas. Jadi periode-periode sekolah SD, SMP, SMA itu masih menekankan pada belajar di dalam kelas. Tetapi untuk kuliah sebagai mahasiswa itu sudah berbeda orientasinya. Jadi mahasiswa diberikan kebebasan untuk mengatur waktunya lebih lebih fleksibel ya. Artinya dalam perkuliahan pun gitu ya, dalam seminggu mungkin masuk di dalam hitung SKS itu sekitar 20 SKS ya. 20 SKS kalau di rata-rata itu kan kalau satu SKS 50 gitu ya, 50 menit gitu ya. Kalau 2 SKS ya 100 menit begitu. Tetapi kan itu tidak maksimal juga, apalagi di era pandemi sekarang ini, perkuliahan online itu justru lebih banyak sistem perkuliahannya itu menuntut mahasiswa untuk lebih mandiri. Nah, belajar mandiri inilah yang harus kita tekankan gitu. Kaitannya dengan mengatur waktu gitu di dalam kehidupan sehari-hari. Saya ingin mencontohkan gitu ya. Jadi kita harus hitung-hitung itu waktu yang kita miliki. Seumpamanya kita pertimbangkan dulu awal kita mulai belajar itu sejak bangun pagi ya. Jadi kita harus memformat ya pola hidup kita sedemikian rupa. Kita bangun jam 3, jam 4 ya. Pokoknya sebelum subuh lah rata-rata. Dan kalau di pesantren itu kan wajib bagi mereka. Jadi bisa tidak bisa harus bangun sebelum subuh begitu. Mungkin tidak bisa 100% ya bangun sebelum jam subuh gitu, karena mungkin malamnya kita ada pekerjaan lembur dan lain sebagainya begitu. Nah,
kita harus programkan itu. Bangun sebelum subuh gitu semuanya, setelah sholat malam kita baca atau kita belajar terkait materi-materi yang akan kita pelajari di pagi harinya. Ya, jadi kalau kita bangun pagi sebelum jam 4 itu kan masih ada waktu yang lumayan itu ya untuk sebelum sholat subuh gitu ya. Atau bahkan sampai setelah sholat subuh kita masih belajar materi-materi yang akan kita pelajari di kelas gitu semuanya ya. Itu kemudian di kampus gitu ya, pada pagi harinya kita mengikuti perkuliahan seperti biasa sesuai dengan jam kuliah yang kita ikuti. Nah, itu kan seminggu paling kita kuliah katakanlah seminggunya 4 hari atau 3 hari ya. Ya, jadi kalau seumpamanya sehari katakanlah 2 mata kuliah, ya berarti itu kan kita katakanlah dihitung digenapkan saja mungkin 2 jam atau 3 jam ya. Paling lama katakanlah 4 jam. Dan itu tidak mungkin itu masuk di dalam kelas selama 4 jam dalam sehari kalau hanya 4 SKS begitu. Nah, kita juga harus menghitung itu, mempertimbangkan waktu belajar kita. Di luar perkuliahan di dalam kelas, kita juga harus sering membaca buku, mempelajari materi-materi yang barusan kita diskusikan di dalam kelas gitu. Mungkin kita solusinya adalah kita mengunjungi perpustakaan. Dan perpustakaan sekarang gitu ya di kampus ini itu sudah sangat mewah menurut saya gitu ya, karena fasilitasnya sudah sangat nyaman, ber-AC, koleksi bukunya luar biasa banyak gitu. Dan perpustakaan juga tidak hanya yang ada di kampus UAD ini gitu ya, tapi ada di Perpusda gitu ya. Ada perpustakaan yang nyaman itu yang di dekat JEC itu juga sangat nyaman gitu ya untuk jadikan sebagai tempat nongkrong sekaligus untuk belajar bersama gitu seumpamanya. Jadi sebagai mahasiswa itu memanfaatkan perpustakaan itu harus semaksimal mungkin, karena disitulah gitu ya tempat-tempat kita mengeksplorasi banyak hal. Selain bacaan, kita juga bisa membangun komunitas, berkomunikasi, melakukan hal-hal dialogis dengan teman-teman. Itu akan meningkatkan kemampuan intelektual kita secara maksimal begitu. Nah, kemudian ya yang sering dilenakan juga oleh mahasiswa, mungkin di waktu sore kasih kesempatan lah waktu bermain. Mungkin dalam waktu seminggu kita alokasikan 3 hari untuk bermain dengan teman-teman atau melakukan aktivitas-aktivitas di luar tentang belajar gitu sebenarnya. Seperti di organisasi ya. Kalau zaman saya kuliah S1 dulu ya, saya mengikuti organisasi dari ketua komisariat ya untuk kampus 2, kemudian menjadi ketua Korkom, kemudian di DPD IMM sampai lulus saya tetap berorganisasi. Saya berpikir itu sangat penting gitu, karena ya di organisasi itu banyak hal ya, tapi di organisasi nanti akan saya terangkan tersendiri kelebihan kalau kita sebagai mahasiswa itu aktif di organisasi. Sekarang persoalan waktu dulu, mengurus waktu. Persoalan mengurus waktu harian ya. Jadi habis maghrib gitu ya, kalau siangnya kita sudah belajar habis-habisan gitu ya di perpustakaan, habis maghrib itu kita seperti cooling down kalau menurut saya. Jadi sehabis maghrib sampai isya, bahkan habis isya pun saya membaca hal-hal yang sifatnya ringan, karena malamnya kan kita harus istirahat ya. Jadi sehabis maghrib sampai isya itu biasanya saya alokasikan untuk membaca Al-Quran, kemudian membaca buku-buku agama ya, karena ini penting gitu ya. Jadi pemahaman terhadap agama atau ilmu keagamaan, ilmu ketuhanan dan lain sebagainya itu tuh bekal yang sangat penting bagi mahasiswa, karena pengetahuan itu nanti akan mempengaruhi secara psikologis dan sebagainya begitu. Karena itu gitu, mengalokasikan waktu untuk membaca ataupun belajar hal-hal tentang agama itu sangat-sangat penting. Zaman saya dulu karena tidak ada HP secanggih sekarang begitu ya, bahkan HP saja tidak punya gitu ya. Sekarang ini kan untuk belajar dipermudah dengan adanya teknologi komunikasi yang semakin
semakin canggih ya. Kita bisa belajar agama lewat YouTube ya, mendengarkan nasihat-nasihat para ustadz, para kiai, para profesor, para guru, dan itu sangat penting menurut saya ya. Jadi setelah maghrib itu usahakan alokasikan waktu untuk belajar tentang agama sampai isya gitu ya. Dan kalau seumpamanya kita tidak sedang ujian gitu ya, atau tidak sedang akan melakukan ujian di minggu itu, sehabis isya pun saya masih belajar hal-hal yang sederhana seperti membaca koran. Saya lebih banyak membaca koran memang pagi hari, tetapi kalau biasanya untuk membaca koran banyak itu adalah hari Sabtu dan hari Minggu. Karena hari Sabtu dan hari Minggu zaman saya kuliah itu saya alokasikan benar-benar untuk kemahasiswaan atau untuk mengembangkan pengetahuan atau keterampilan lain di luar masalah persoalan kuliah gitu ya. Jadi saya baca koran kalau hari libur itu sebanyak-banyaknya. Semuanya hari Jumat libur ya saya beli koran bisa 2, 3, bahkan kadang sehari itu bisa membaca 5 koran. Karena kebetulan gitu ya di kontrakan saya itu ada teman-teman yang berprofesi sebagai penjual koran. Sehingga kalau saya beli sore itu saya dapat harga murah. Kadang juga itu diberi teman-teman gratis. Sampai jam 10 gitu ya. Kalau saya sedang pengen pokoknya ada hal-hal yang penting lah terkait dengan isu-isu yang terjadi di Indonesia atau perdebatan-perdebatan publik yang terkait dengan keilmuan saya gitu ya semuanya, saya akan banyak membaca koran di malam hari. Ya meskipun tidak seutuhnya seminggu bisa konsisten full gitu ya, tetapi paling tidak kita itu memiliki alokasi waktu untuk fokus gitu ya pada peningkatan pengetahuan ataupun kemampuan lain begitu. Jadi itu sangat-sangat penting. Di antaranya yaitu mengalokasikan membaca buku-buku keagamaan, membaca koran, itu sangat-sangat penting. Kalau sekarang sudah bukan zamannya membaca koran lah. Mungkin Anda perlu mengalokasikan waktu gitu ya, mendengarkan nasihat-nasihat dari para ustadz, para guru, para profesor dan lain sebagainya. Gitu. Mungkin malam lah gitu ya, sehabis isya gitu semuanya. Anda dengarkan itu ceramah-ceramah para ustadz gitu ya, bagaimana memperbaiki diri, bagaimana menjadi manusia seutuhnya itu biar untuk membangun semangat ya, semangat merubah diri, semangat ya kata anak muda sekarang adalah semangat hijrah, katakanlah seperti itu ya, untuk hal-hal yang lebih baik. Karena apa gitu ya? Saya sangat prihatin gitu ya tentunya. Ini juga yang melatar belakangi saya membuat video-video seperti ini. Meskipun mungkin viewernya nggak begitu banyak, tapi ini adalah salah satu ikhtiar gitu. Saya sangat prihatin gitu ya, melihat ya pengaruh ataupun dampak teknologi komunikasi yang sebenarnya anak-anak produktif itu harusnya lebih kreatif gitu ya, lebih mudah melakukan kebaikan-kebaikan, tapi justru sebaliknya. Hal yang terjadi adalah banyak mahasiswa yang justru terlena dengan adanya teknologi komunikasi. Berapa jam coba kalau kita lihat gitu ya, kalau kita survei itu mahasiswa menghabiskan waktunya di depan sosial media ya, tanpa ada kontribusi kebaikan sedikit pun ya. Kebaikan sedikit pun itu maksudnya tukar istilahnya pikiran juga tidak ada, memberikan komentar tidak ada, tapi hanya mengakses saja begitu ya, hanya sebagai objek gitu, atau hanya sebagai konsumen melihat status orang lain. Tidak ada diskusi-diskusi yang mengembangkan secara intelektual, secara emosional, bahkan secara spiritual, jauh dari itu gitu. Nah ini sangat memprihatinkan. Nah oleh karena itu gitu ya, dengan adanya media teknologi yang sangat canggih ini, gunakanlah gitu ya, pesan dari saya, media teknologi itu untuk belajar sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya. Karena itu hal yang penting untuk kita sadari. Sekarang teknologi sangat membantu kita di dalam
belajar, di dalam bekerja dan lain sebagainya. Kalau kita tidak bisa memanfaatkan itu secara maksimal, ya, kita justru akan tergerus atau tertindas oleh zaman, ya. Orang-orang di luar sana sudah bisa membuat ini itu, sudah bisa membuat apa istilahnya, gagasan ini itu gitu ya, mengimplementasikan gagasan ini itu. Tapi sementara kita gitu ya, kita masih berkutat di sini gitu, menjadi objek atau menjadi penikmat saja gitu. Sosmed, dari WA, dari Facebook, dari YouTube gitu ya, dan kita tidak berkontribusi apa-apa begitu. Nah, itu pesan saya gitu ya. Jadi kita alokasikanlah waktu gitu ya untuk belajar ya dengan media yang sesuai dengan perkembangan zaman sekarang. Nah, jadi pembagian waktu tadi ya, dari bangun tidur gitu ya, kemudian sampai mau tidur kembali gitu ya, itu kita atur sedemikian rupa. Kita teruskan sedikit gitu ya porsinya. Kita tidur semuanya maksimal jam 10. Jadi saya kalau sudah jam 10 itu stop semua. Koran taruh, semua taruh gitu ya. Kemudian apa? Kita langsung tidur ya, istirahat. Jadi tidur itu adalah istirahat terbaik gitu ya untuk memulihkan tenaga kita ketika bangun tidur. Gitu. Kalau tidur kita tidak molor gitu ya, artinya tidak lebih dari jam 10, kecuali memang ada pekerjaan-pekerjaan yang harus kita selesaikan ya setelah itu gitu ya, di malam hari itu gitu. Kalau sekarang gitu kayak saya gitu ya, sebagai sebagai dosen, sebagai pejabat, wakil dekan gitu ya, pekerjaannya lebih banyak, kadang terpaksa gitu ya tidurnya setelah jam 10 gitu ya. Meskipun ya tetap harus berusaha gitu ya, menyisihkan waktu gitu ya untuk bangun lebih pagi, menyempatkan diri sholat malam gitu ya. Meskipun tidak konsisten, tapi ini ada program gitu ya, ada niatan di dalam diri kita untuk selalu mengupayakan bisa sholat malam dan lain sebagainya begitu. Hal-hal seperti ini banyak yang mengesampingkan dan banyak yang melalaikan itu. Karena itu, seperti yang saya sampaikan kemarin, ya, jadi proses pendidikan atau orientasi pendidikan itu jangan semata-mata ditujukan hanya persoalan peningkatan kemampuan intelektual, tetapi juga emosional dan spiritual. Cara-caranya adalah kita atau dari diri kita sendiri, ya, untuk merubah diri kita lebih konsisten. Dan kita harus mengukur bahwa setiap aktivitas yang kita lakukan di dalam hari itu harus ada hal-hal positif yang kita berikan ya. Semakin banyak hal positif yang kita lakukan ya, itu kita akan semakin optimis ya, semakin positif hidup kita. Dan itu mempengaruhi kejiwaan kita ya. Hal-hal positif yang kita lakukan itu kalau kita bisa berkontribusi semuanya memberikan kebaikan kepada orang lain, itu ada kepuasan tersendiri. Nah, kepuasan itulah yang akhirnya yang membawa hidup kita lebih semangat, lebih optimis, tidak mudah menyerah, tidak menyalahkan orang lain, tidak mudah kecewa lah dalam bahasa singkatnya seperti itu. Jadi ini hal-hal yang penting gitu ya dipahami. Jadi kalau ada mahasiswa mudah menyerah, dikit-dikit mengeluh, itu bisa mengevaluasi diri, mungkin gitu ya, kemungkinan gitu ya, itu aktivitas sehari-harinya belum maksimal gitu ya, memberikan kebaikan untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Itu saya kira yang dapat saya sampaikan pada sore hari ini ya. Jadi saya membuat video ini karena kemarin saya barusan mengisi kegiatan salah satu kegiatan kemahasiswaan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah terkait dengan ya rekonstruksi gerakan kemahasiswaan gitu ya. Jadi ada transformasi gerakan, ada transformasi belajar gitu ya bagi mahasiswa agar hidupnya lebih maksimal dan bisa mencapai tujuan ya seefektif mungkin begitu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekhilafan ataupun kekurangan. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.